Sekarang masih melanjutkan pertanyaan dari yang sudah masuk di dalam komunitas Content Heroes. Ada juga yang bilang, apakah harus bisa jago desain buat bikin konten? Nah, untuk menyikapi hal tersebut, saya memiliki pandangan tersendiri tentang sebuah desain dari sebuah konten. Menurut saya, desain itu memang penting, tapi desain konten itu bukan menjadi penentu keberhasilan dari suatu konten itu. Soalnya yang menentukan keberhasilan dari suatu konten itu adalah yang pertama, selain desain ya, itu adalah isi kontennya. Habis itu penunjangnya seperti copywriting, headline, lalu apakah offer. Offer itu penawaran yang ada di dalam konten tersebut itu menarik target market untuk melakukan call to action atau enggak. Misalnya ada juga desain yang bagus-bagus tapi call to actionnya nggak jelas, terus habis itu penawaran yang ditawarkan dalam konten itu nggak menarik buat si target market, jadi nggak menghasilkan apa-apa. Ada juga konten kreator ataupun di Instagram, di TikTok, di YouTube, di platform sosial media lainnya, dia nggak bisa desain, nggak bisa edit video, nggak bisa desain gambar gitu, dia belum bisa. Dia bisanya tulisan tangan, tapi habis itu dia foto terus dia upload, cuma gitu aja. Tapi engagement terus conversion rate, keberhasilan dari konten tersebut itu lebih besar dari desain-desain yang sudah profesional kayak gitu. Itu artinya apa? Teman-teman mesti tahu kalau ternyata desain itu kan adalah sebuah kemasan yang menjual, yang pertama kali dilihat oleh target market kita. Itu bisa mencerminkan bagaimana kita produk jualan kita itu bagus atau enggak. Habis itu penawaran yang kita berikan itu menarik atau enggak. Habis itu apakah bisnis ataupun jualan kita itu terlihat profesional atau enggak, itu bisa dilihat dari desainnya salah satunya. Tapi ketika desain itu sudah bagus tapi isi kontennya enggak membuat orang itu jadi tertarik ingin beli produk yang ditawarkan, ya sia-sia aja. Makanya di sini di Brand Creator Book, saya ulangi, di Brand Creator Book, teman-teman di sini akan goalsnya adalah lebih disiplin nulis konten. Maksudnya nulis konten ini nggak cuma sekedar nulis satu lembar, satu halaman setiap hari, itu enggak. Tapi di sini teman-teman akan merasakan efeknya. Ketika satu hari kan itu kurang lebih ada, anggap aja buat 100 halaman misalnya. Di 100 halaman, di halaman pertama mungkin kita masih mencoba-coba, kita masih coba strategi ini, kita bikin strategi konten yang ini, kita coba mengemas cara jualan kita lebih menarik dari sebelumnya. Habis itu kita evaluasi ke depannya, kita pakai strategi yang berhasil ini, kita pelajari yang strategi berhasil dari sebelumnya, terus kesalahan apa sih yang ada di konten sebelumnya yang nggak kita ulangi lagi di konten-konten selanjutnya. Kedepannya lebih fokusnya di situ sih. Jadi teman-teman bisa 1% better every day. Jadi setiap hari, setiap waktu ada peningkatan, mulai dari tahu nih, melihat peluang bidang ini tuh harusnya kontennya kayak gini loh biar bisa menghasilkan penjualan. Habis itu teman-teman sudah mulai terbiasa untuk nggak memaksakan memunculkan ide ketika memang dibutuhkan. Padahal ide itu kan kadang sewaktu-waktu itu bisa datang kapan aja. Tergantung kita pinter-pinteran ya ngumpulin ide itu kayak apa. Pertama mungkin lagi di luar ada tiba-tiba ide muncul gitu, mungkin dicatat di HP dulu. Habis itu teman-teman olah lagi tuh idenya. Waktu mau dieksekusi, diolah lagi, di konsep, ditaruh di Brand Creator Book. Karena dari namanya aja udah kelihatan, Brand Creator Book. Ya, pasangannya si otak teman-teman, bagian otak kreator, otak kreatifnya dituangkan ke dalam konsep di Brand Creator Book. Terus kenapa kok nggak di notebook lainnya atau di buku catatan lainnya? Karena memang planner book ini memang didesain khusus buat teman-teman untuk menyelesaikan problem yang dialami oleh pebisnis online dan konten kreator. Kalau teman-teman orang awam, orang umum yang mungkin masih belum ingin terjun di dunia digital, menjadi seorang content creator planner, nggak masalah. Buku ini sudah sangat membantu teman-teman karena di dalamnya ada, saya bocorkan sedikit, ada kurang lebih 8 strategi utama yang mesti teman-teman pahami sebelum eksekusi sebuah konten
hingga melaunching konten teman-teman ini agar mendapatkan engagement, agar mendapatkan perhatian dari target market itu kayak apa. Di sini ada semua, nggak cuma bukunya aja. Ketika teman-teman, kenapa kok lebih fokus ke buku ya? Karena yang pertama, misalnya kan target market saya ini mungkin kamera atau smartphone-nya terbatas cuma satu. Jadi kan ketika bikin desain konten ataupun lagi menulis kontennya di HP, habis itu buka tab baru lagi buat sambil nyimak video penjelasan yang teman-teman jadikan sebagai acuan belajarnya. Tapi kalau di sini teman-teman bisa sambil nulis, terus habis itu dilihat video panduannya yang memang sudah kita sediakan, dan itu akan lebih mempermudah teman-teman buat eksekusi kontennya agar lebih maksimal dari sebelumnya. Oke, jadi menjawab yang pertanyaan ya, keresahan yang tadi, apakah desain itu penting? Menurut saya ya penting. Tapi kalau kita masih belum bisa desain, kita cari alternatifnya yang paling mudah buat kita. Yang penting isi kontennya, strategi konten yang sudah kita tetapkan ini itu bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya, hari ini saya masih belum bisa desain pakai Photoshop misalnya, cuma modal HP. Ya udah, bisanya saya bikin desain di kertas, lalu saya tuangkan pesan ataupun tujuan utama saya membuat konten ini apa. Misalnya saya mau jualan ini tripod buat kamera ini misalnya. Saya bikin konten karosel. Bikin konten karoselnya, saya bikinnya di kertas, habis itu saya foto, habis itu saya posting. Ternyata ada penjualan ataupun paling nggak ada orang yang merespon. Nah, ketika ada orang yang merespon, terus ada syukur-syukur kalau ada yang beli, itu artinya konten kita sudah sampai dengan maksimal ke target audience. Tapi nggak melulu konten itu endingnya harus jualan. Ada juga konten yang edukasi, ada juga yang sharing-sharing aja, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ingin di awal ini sudah pakai desain yang bagus, tapi masih belum ada desain, pilihannya ada dua: ajak partner, teman, ataupun siapa buat jadi timnya ataupun buat partneran. Yang kedua, teman-teman mau nggak mau harus upgrade skill mendesainnya, karena di YouTube sendiri sudah banyak tutorial yang mengajari teman-teman semua buat belajar desain pakai HP. Oke, jadi intinya dari video ini adalah desain itu memang penting, desain itu salah satu faktor penentu keberhasilan suatu konten. Tapi di Brain Creator Book saya lebih fokus menekankan teman-teman semua untuk bisa memahami strategi apa sih yang mesti kita siapkan buat eksekusi sebuah konten ini agar menghasilkan. Misalnya mau dapetin penjualan, ya udah kita setting gimana caranya konten ini bisa menghasilkan penjualan tanpa si target market ini merasa resah ketika dijualin. Kan kebanyakan orang ketika langsung dijualin, ditawarin, kan mereka udah nolak duluan tuh. Nah, di sini kita belajar bareng, kita cari tahu strateginya itu gimana sih. Padahal kita ini lagi jualan loh, terang-terangan lagi jualan. Tapi si target market kok malah mau. Nah, di sini ada strateginya. Buat teman-teman yang masih nanyain untuk harga nggak sampai 200.000. Beneran nggak sampai 200.000, tapi potensi yang dihasilkan bisa berkali-kali lipat. Sudah cek video saya yang sebelumnya yang ini judulnya. Nah, ditonton dulu video itu seberapa besar potensi yang teman-teman dapat ketika bisa nih menguasai betul strategi dalam menyusun kontennya. Habis itu disiplin membuat konten. Income setiap konten yang teman-teman buat itu bisa disesuaikan dan bisa teman-teman setting sendiri mau dapat berapa. Jadi memang buku ini didesain untuk teman-teman yang mau belajar dan mau take action. Padahal akan ada juga yang bilang, aku masih belum bisa apa-apa nih, mau join di Brain Creator Book atau mau beli Brain Creator Book. Ya emang jawabannya kita di sini tuh belajar bareng-bareng. Kalau udah bisa ya ngapain belajar kayak gitu ya. Oh iya, buat temen-temen yang mau cari tahu tentang info lebih lengkap tentang Brain Creator Book atau mau dapetin free modulnya yang free trial yang bisa temen-temen akses secara gratis, join linknya ada di kolom deskripsi di bawah di Content Heroes Tribe. Saya tunggu kalian di dalam. Selamat belajar dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Sampai jumpa di lain video. Saya Agung Adi Mas dan bye.